Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Satria Pangestu, mahasiswa Horizon University Indonesia, semester 2. Kali ini saya akan menjelaskan DevOps. Nah, apa itu DevOps? Sebelum mengenal apa itu DevOps, ada baiknya kita analogikan pada sebuah contoh dua orang yang ingin membangun sebuah rumah, yaitu kamu dan temanmu. Bayangkan kamu dan temanmu ingin membangun sebuah rumah, kamu fokus menggambar denah dan merancang struktur rumah. Lalu temanmu fokus mencari bahan bangunan dan membangun rumah. Seringkali ada miskomunikasi antara kamu dan temanmu. Kamu mungkin sudah selesai mendesain, tapi temanmu belum siap membangun karena bahan bangunannya belum tersedia. Atau temanmu mungkin sudah membangun fondasi, tapi ternyata desainnya tidak sesuai dengan yang kamu inginkan. Akibatnya, pembangunan rumah menjadi lambat dan tidak efisien. Namun, dengan DevOps, kamu dan temanmu bekerja sama sejak awal. Kamu mendiskusikan desain dan kebutuhan bahan bangunan secara bersamaan. Kamu menggunakan alat yang sama untuk merencanakan dan membangun rumah. Kamu berkomunikasi secara terbuka dan sering untuk memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Dengan DevOps, pembangunan rumah menjadi lebih cepat, efisien, dan sesuai dengan keinginan kamu berdua. Nah, sekarang apa itu DevOps? DevOps adalah metodologi pengembangan perangkat lunak yang menggabungkan tim pengembangan atau developer dan tim operasi atau operation. Tujuan utama DevOps adalah untuk meningkatkan kolaborasi dan komunikasi antara kedua tim, sehingga menghasilkan proses pengembangan dan peluncuran software yang lebih cepat, efisien, dan handal. Lebih dari sekedar metodologi, DevOps adalah sebuah budaya dan cara kerja. Tim DevOps harus memiliki budaya yang terbuka, transparan, dan saling percaya. Mereka harus berkomitmen untuk bekerja sama dan saling membantu untuk mencapai tujuan bersama. Tahapan kerja dalam DevOps. Yang pertama ada plan atau perencanaan. Tahap ini melibatkan perencanaan dan penentuan persyaratan atau kebutuhan. Ini adalah tahap awal dari siklus DevOps, di mana tim menentukan apa yang harus dikembangkan dan bagaimana cara melakukannya. Yang kedua ada code atau kode. Setelah perencanaan, tim pengembangan mulai menulis kode perangkat lunak. Kode ini mencakup spesifikasi, penulisan, dan dokumentasi untuk fitur sisi server. Lalu yang ketiga ada build atau pembangunan. Kode yang ditulis diintegrasikan dan dikompilasi menjadi aplikasi atau komponen yang dapat dijalankan. Ini melibatkan penerapan berkelanjutan dan manajemen integrasi berkelanjutan, CI atau CD. Yang keempat ada tes atau pengujian. Setelah aplikasi dibangun, tahap selanjutnya adalah pengujian. Ini melibatkan penilaian dan pemantauan kinerja. Lalu yang kelima ada rilis. Setelah aplikasi diuji dan dinyatakan siap, aplikasi tersebut dirilis. Ini melibatkan manajemen infrastruktur. Lalu yang keenam ada deploy atau penyediaan. Setelah rilis, aplikasi tersebut ditempatkan atau dikerahkan dalam lingkungan produksi. Ini melibatkan penerapan dan pengelolaan cloud. Lalu yang ketujuh ada operate atau operasi. Setelah aplikasi dikerahkan, tim operasi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa aplikasi berjalan dengan baik. Lalu yang kedelapan ada monitor atau pemantauan. Tahap terakhir adalah pemantauan, di mana aplikasi dan infrastruktur dapat dipantau untuk memastikan bahwa semuanya berjalan dengan baik. Ini melibatkan bantuan dengan adopsi budaya DevOps. Alat dan teknologi yang digunakan dalam proses DevOps, yaitu ada Continuous Integration atau CI. Alat CI membantu tim untuk mengotomatiskan proses penggabungan dan pengujian kode. Contoh populernya termasuk Jenkins, GitLab, dan Azure DevOps. Lalu ada Continuous Delivery atau CD. Alat CD membantu tim untuk mengotomatiskan proses penerapan perubahan ke produksi. Contoh populernya termasuk Circle CI, GitHub Action, dan AWS Code Deploy. Lalu selanjutnya ada infrastruktur as code atau AIC. AIC memungkinkan tim untuk mengelola infrastruktur IT mereka sebagai kode.
yang membuatnya lebih mudah untuk digunakan dan diubah. Contoh populernya termasuk Transforms and Fusion. Selanjutnya ada infrastruktur as code atau yang disingkat AIC. AIC memungkinkan tim untuk mengelola infrastruktur IT mereka sebagai kode, yang membuatnya lebih mudah untuk dikonfigurasi dan diubah. Contoh populernya termasuk Terraform, Ansible, dan Chef. Lalu ada containerization. Containerization memungkinkan tim untuk mengemas aplikasi mereka beserta semua dependensinya ke dalam kontainer, yang membuatnya lebih mudah untuk dijalankan di berbagai lingkungan. Contoh populernya termasuk Docker, Kubernetes, dan Red Hat OpenShift. Lalu selanjutnya ada monitoring. Alat monitoring membantu tim untuk melacak kinerja aplikasi dan infrastruktur mereka, sehingga mereka dapat dengan cepat mengidentifikasi dan memperbaiki masalah. Contoh populernya termasuk Prometheus, Grafana, dan New Relic. Manfaat DevOps: meningkatkan kecepatan dan efisiensi pengembangan dan peluncuran software, meningkatkan kualitas dan keandalan software, meningkatkan responsivitas terhadap perubahan dan permintaan pasar, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan mengurangi biaya. Contoh penerapan DevOps. Yang pertama, Netflix. Netflix menggunakan DevOps untuk meningkatkan kecepatan dan efisiensi pengembangan dan peluncuran layanan streamingnya. Yang kedua ada Amazon. Amazon menggunakan DevOps untuk meningkatkan skalabilitas dan keandalan infrastruktur cloud-nya. Lalu yang selanjutnya ada Spotify. Spotify menggunakan DevOps untuk meningkatkan kualitas dan keandalan layanan streaming musiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Mansyur Imam dari Prodi Informatika kelas weekend semester 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu Agile dan Scrum. Agile adalah metodologi pengembangan perangkat lunak yang berfokus pada kecepatan, fleksibilitas, dan kolaborasi. Agile membagi proyek menjadi siklus pendek yang disebut sprint, di mana tim bekerja sama untuk menyelesaikan tugas-tugas prioritas. Agile menekankan yaitu umpan balik yang sering. Tim secara teratur mendapatkan umpan balik dari pengguna dan stakeholder yang memungkinkan mereka untuk beradaptasi dan membuat perubahan pada proyek. Kolaborasi: tim developer, QA, dan operations bekerja sama secara erat untuk mencapai tujuan bersama. Perubahan yang disambut baik: Agile beradaptasi dengan perubahan kebutuhan dan prioritas. Contoh penerapan Agile yaitu pengembangan perangkat lunak. Tim developer menggunakan Agile untuk membagi yang menjadi sprint, di mana mereka menyelesaikan fitur-fitur baru secara bertahap. Pemasaran: tim marketing menggunakan Agile untuk mengembangkan dan meluncurkan kampanye marketing dengan cepat dan fleksibel. Tim Design menggunakan Agile untuk berkolaborasi dengan klien, mendapatkan umpan balik secara real time. Yang kedua, Scrum. Scrum adalah kerangka yang termasuk dalam metodologi Agile, digunakan untuk mengelola proyek, khususnya pengembangan software secara iteratif dan inkremental. Dengan kata lain, Scrum memecah proyek menjadi potongan-potongan kecil dan padat, dikerjakan dalam waktu singkat, serta memungkinkan adaptasi terhadap perubahan yang terjadi selama proses itu. 1. Sprint merupakan siklus kerja pendek yang biasanya bertanggung 1 sampai 2 minggu. Selama sprint, tim fokus menyelesaikan tugas-tugas prioritas yang telah ditentukan sebelumnya. 2. Daily Scrum, pertemuan singkat setiap hari, biasanya 15 menit untuk membahas kemajuan, hambatan, dan rencana untuk itu. Membantu tim tetap fokus dan mengatasi masalah secara cepat. Yang ketiga, sprint planning, pertemuan di awal sprint di mana tim merencanakan tugas-tugas yang akan direncanakan dan dikerjakan
biasanya dilakukan sampai 1 sampai 2 jam dan melibatkan tim developer product owner. 4. Sprint review. Pertemuan di akhir di sprint di mana tim menunjukkan hasil kerja mereka kepada stakeholder atau pihak yang berkepentingan. Stakeholder dapat memberikan umpan balik dan memasukkan untuk perbaikan. Yang kelima itu sprint retrospect. Pertemuan di akhir di sprint di mana tim mendefinisikan, memfleksikan proses pengerjaan, mencari cara untuk meningkatkannya. Membantu tim belajar dari pengalaman dan terus berkembang. Peran dalam Scrum, product owner mewakili stakeholder dan bertanggung jawab atas backlog produk atau daftar prioritas fitur dan perbaikan. Scrum Master memfasilitasi proses Scrum dan memastikan tim mengikuti aturan Scrum, tidak memiliki otoritas atau mengatur pekerjaan tim, tetapi berfungsi sebagai membimbing dan penghilang hambatan. Manfaat Scrum: lebih cepat dan efisien, proyek dipecah menjadi potongan kecil yang dapat diselesaikan dengan cepat. Lebih fleksibel, tim dapat beradaptasi dengan perubahan kebutuhan dan prioritas selama sprint. Lebih transparan, stakeholder dapat melihat kemajuan proyek secara real time, lebih termotivasi, dan tim memiliki kepemilikan dan tanggung jawab atas pekerjaan mereka.